Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada Ustadz Taufik Setiauddin MA yang kami muliakan, kepada yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, beserta seluruh jamaah kajian Madrasah Perantau Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bertolabul ilmi melalui kajian online Madrasah Perantau Online yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong, masih dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan, tiada halangan suatu apa. Bihaulina hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah peserta kajian online Madrasah Perantau Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya selaku pembawa acara akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjut dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga yaitu sesi sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Dilanjut acara yang keempat yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Setiauddin MA. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Acara yang terakhir adalah doa penutup. Hadirin yang berbahagia, mari acara kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi bisa membawa lancarnya acara pada siang hari ini. Amin. Kita lanjut dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukti Nurfiatin dari Majelis Taklim Yinlong. Kepada Ukti Nurfiatin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT bagi yang membacanya khususnya dan kita semua pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah peserta kajian madrasah perantau online, kita lanjut acara yang ketiga yaitu sosialisasi media dompet duafa Hong Kong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe dan atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Mari kita gunakan media sosial kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin peserta kajian madrasah perantau online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut acara yang keempat yaitu acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Setiauddin MA dengan tema Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala part 2. Kepada beliau Ustadz Taufik Setiauddin MA, kami silakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Ibu sekalian, adik-adik sekalian, dan semua yang hadir secara virtual di acara kita, kegiatan kita di Madrasah Perantau Online. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali. Saya bisa kembali berkunjung ke Hong Kong lewat virtual ini dalam keadaan kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini kita ada di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya karena kita berada di bulan Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian masa jahiliyah juga dianggap sebagai bulan yang haram, yang mulia, dan kemudian oleh ajaran agama Islam dikukuhkan kembali bahwa dari bulan Dzulqa'dah yang lalu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram nanti, ini 3 bulan berturut-turut termasuk bulan haram. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh ajaran agama kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satunya lagi di bulan Rajab. Insya Allah 1 hari lagi, besok kita akan berpuasa hari Arafah, esoknya lagi 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di bulan Dzulhijjah, sampai bulan yang mulia ini, Idul Adha, hari Tasyrik, dan seterusnya, kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam tidak lupa adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mari kita sebelum melanjutkan materi ini, kita bersolawat terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan solawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan sholawat kita berikan sholawat rahmat ta'zim, mudah-mudahan Allah ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan rahmatnya, limpahan karunia yang Allah berikan kepada Nabi,
yang masih melimpah ruah akan sampai kepada kita dan menjadikan kita sebagaimana salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita ini umatnya, hati kita terobati, bukan hanya jasmaninya disehatkan, juga termasuk batin kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga jasmani dan rohani kita tetap diberikan kesehatan. Dan harapan kita di masa pandemi yang masih belum selesai ini, kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua. Hari Ahad yang lalu sudah saya sampaikan materi pertama tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertemuan ini masih saya lanjutkan materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bekal yang tidak boleh kita lupakan, karena sebenarnya kunci kebahagiaan hidup kita itu ya adanya pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali meneguhkan apa yang sudah ada, karena saya yakin kita semua mau hadir pada kesempatan siang hari ini karena panggilan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau beribadah, beramal soleh. Nah, panggilan utamanya karena kita punya strum. Jadi ibarat listrik ya, yang akan jadi lampu, dari listrik itu yang akan jadi mesin cuci, yang akan jadi setrika, akan jadi pemanas ruangan, pendingin ruangan, akan jadi apa saja, generator, mesin, dan seterusnya, karena ada energi. Nah, energi yang tidak terlihat itu namanya iman. Dan yang sedang kita bahas ini keimanan yang paling utama, karena sebenarnya kunci dari iman itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sampaikan apa yang sudah menjadi keyakinan kita semuanya, akan pentingnya kita memahami, dan bukan hanya memahami, karena nanti pengetahuan kita itu akan selalu diuji, dipoles lagi, dirawat, disempurnakan sampai akhirnya mudah-mudahan harapannya kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk selalu meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari semakin meningkat. Hadirin sekalian, nah kunci dari iman, dari akan adanya kesempurnaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sudah diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Ibrahim. Nanti ibu-ibu bisa baca di surat Ibrahim ayat 24 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu permisalan, satu perumpamaan tentang kalimah thayyibah. Nah, yang kita bicarakan dalam keimanan kepada Allah itu semuanya bermuara dari kalimah
thayyibah. Kalimat thayyibah itu kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang kokoh, yang kuat, yang bagus. Nah, pohon yang bagus dengan kualitas terbaik itu seperti apa? Asluha thabitu wa far'uha fis sama. Nah, pohon yang terbaik itu pohon yang pokoknya, yang asalnya, yang akarnya itu sabitun, menghunjam, kokoh, kuat di bawah muka bumi. Wa far'uha fis sama. Lalu kemudian batang dan dahan, ranting, daunnya di atas hidup dengan subur. Wa far'uha fis sama, jadi ada di atas langit, berarti menjulang tinggi. Nah, itu pohon yang baik. Tapi bukan hanya sekedar itu pohon yang bagus. Keimanan kita kepada Allah itu disamakan, diperumpamakan seperti pohon itu. Jadi akarnya harus kuat agar nanti dahan rantingnya juga menjulang tinggi. Ada lagi satu kriterianya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Nah, di ayat yang ke-25 Allah sampaikan, setelah menjulang tinggi dahan, ranting, dan daunnya itu, ada kemudian tumbuh bunga yang kemudian akan jadi buah. Tu'ti ukulaha. Buahnya akan muncul kullahinin setiap waktu bi'idni rabbiha. Atas kehendak Allah, dengan seizin Allah Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasa wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikian Allah memberikan sebuah perumpamaan agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kunci dari keimanan kepada Allah itu akarnya dikuatkan, dahannya bisa menjulang tinggi, tapi jangan dilupakan ada buahnya. Jadi untuk apa pohon yang menjulang tinggi kalau tidak berbuah? Ya mungkin ada manfaatnya, tapi ada yang kurang. Nah, iman kita harus kita tancapkan dengan sekuat-kuatnya, karena yang diharapkan dari iman itu akan tumbuh pohonnya yang tinggi, dengan dahannya, dengan rantingnya, dengan daunnya yang subur. Lalu diharapkan, ada hikmahnya. Apa hikmah dari keimanan itu? Nah, hikmahnya itu buah. Nah, kalau buah, siapa yang akan mendapatkan dari manfaat buah itu? Bukan hanya pohonnya, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, untuk siapa saja yang mau mengambil manfaat dari pohon yang baik itu. Nah, jadi ada buahnya. Jadi iman yang kuat itu bukan hanya milik diri sendiri. Orang kalau tiap hari hanya, ya ini sekilas ya, punten, bukan berarti menafikan orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi seharusnya untuk kesempurnaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kuatkan. Nah, amaliyah itu sebagai buah dari iman itu akan ada cabang iman. Nah, kalau yang pernah ngaji ada kitab yang judulnya Syu'abul Iman. Mungkin yang pernah ngerasain mondok di pesantren itu ada kitab, ya, kitabnya sih tipis itu, tidak termasuk kitab yang tebal. Nah, nama kitabnya Syu'abul Iman. Syu'ab itu ada cabang, sya'bun jamaknya syu'ab, syu'abul iman. Ada cabang-cabangnya iman. Karena iman yang paling utama itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan dalam ucapan kita, yang kita keluarkan dari hati kita, yang munculnya dari hati, kemudian kita lafalkan dengan lisan, kalimat la ilaha illallah.
Inilah kalimat thayyibah. Tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali hanya Allah. Nah, setelah kalimat thayyibah itu jadi pokok, harus ada cabangnya. Jadi bukan hanya kalimat thayyibah itu saja. Nah, kalau kita belajar nanti Syu'abul Iman itu lebih dari 70 cabang-cabangnya iman. Nah, bentuknya apa? Amal soleh. Cabangnya iman itu amal soleh. Dari bentuk yang besar sampai yang terkecil itu buahnya iman. Dari cabang-cabang itu akan muncul buah. Nah, karena buahnya iman itu akhlakul karimah. Jadi buahnya iman kita kepada Allah akan muncul akhlak mulia. Itu yang seharusnya muncul dari iman yang sempurna. Jadi kalau di hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman, disebutkan paling tingginya derajat iman itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah, kemudian cabang-cabangnya amal soleh, perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Dan iman yang paling kecil itu tumitul adza anit tariq, menghilangkan duri dari jalanan. Itu cabang iman yang termasuk yang paling kecil. Apa bentuknya? Menghilangkan ya duri atau apa saja lah. Mungkin ketemu paku, ketemu beling, ketemu apa saja yang di jalanan yang orang bisa celaka karena itu. Nah, itu termasuk cabang dari iman. Karena sekali lagi buahnya iman itu adalah akhlakul karimah. Baik, ibu-ibu sekalian, sedikit lagi saya tambahkan untuk meneguhkan kembali sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, apa yang sesungguhnya sudah pernah diajarkan oleh orang tua kita, bagaimana cara kita makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita beribadah, kita harus tahu kepada siapa kita lakukan ibadah itu. Dengan perincian, kalau dalam istilah para ahli ilmu kalam, ahli tasawuf, ulama-ulama sufi mengajarkan kepada kita ada dua hal yang paling pokok ketika kita memahami kalimat thayyibah itu. Yang pertama, la ilaha illallah. Jadi, ada dua kalimat yang harus dipahami. Pertama, la ilaha. Kita nafikan la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan satu pun. Jadi itu namanya takholli. Kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya takholli. Takholli itu mengosongkan. Selama ini kan mungkin hati kita, pikiran kita itu dijejali dengan banyak hal yang membuat kita bergantung kepada orang lain, kepada sesuatu, barang, atau orang yang kalau barang itu tidak ada, kita tidak bahagia. Kalau orang itu tidak ada, kita merasa celaka. Nah, itu harus dinafikan dulu, ditakholli, dihilangkan semua. La ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Nggak ada dulu, dihilangkan dulu. Baru kemudian tajalli, dimasukkan melalui proses tahalli, memasukkan sesuatu ke dalam batin kita, ke dalam dada kita, illallah. Kalimat yang kedua, illallah. Tidak ada Tuhan. Yang pertama tadi dinafikan,
ditakholikan, dikosongkan, baru kemudian diisi hati kita. Illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada yang boleh menjadi maksud utama tujuan hidup kita, illallah. Tidak ada sesungguhnya yang maujud di muka bumi secara hakiki, illallah, kecuali hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masukkan gitu. Makanya kalau dalam zikirnya para pelaku tarekat dalam tasawuf yang dipraktikkan oleh guru-guru kita di tarekat-tarekat itu, jadi kita baca la ilaha illallah itu bukannya hanya sekedar baca di lisan. Karena kalau hanya dibacaan lisan belum sampai ke hati, ya manfaatnya belum akan kita peroleh. Nah, sementara seharusnya kita yakin la ilaha illallah itu miftahul jannah. Apa Ibu yang disampaikan oleh Nabi? Miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah jadi siiran juga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. Miftah itu artinya pembuka, kunci. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Jadi kita harus yakin kalau surga itu milik siapapun. Bagi siapapun yang pegang kalimat itu sampai kemudian dia mati. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi, siapa yang baca la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas betul, murni betul dari dalam hatinya, dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Di surga itu gampang. Kalau dalam kajian ilmu kalam itu nanti disebutkan masuk surga itu gampang. Jadi syaratnya cuma satu. Apa? Kalau kita mati masih kita pegang kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian dalam hadis yang lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang keluar dari lisannya itu la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Jadi masuk surga itu gampang. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, cuman harus harus diperhatikan. Ya masuk surga sih masuk. Pasti gitu kalau ada iman itu. Nah, iman itu ditandainya dengan la ilaha illallah. Nah, cuman kapan masuknya? Itu kan masalahnya itu. Kita semua itu dikasih jaminan masuk surga. Cuman kapan masuk surganya? Ya nanti tergantung iman kita, tergantung takwa kita seberapa banyak maksiatnya gitu. Kalau maksiatnya banyak ya nanti kita masuk surganya masih lama gitu. Di nerakanya makin lama gitu. Gitu aja. Semuanya insya Allah masuk surga. Orang Islam selama dia pegang itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma mau pilih di nerakanya berapa lama. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, gitu kan? Ada yang setahun, 2 tahun. Nah itu masalahnya. Tapi pasti masuk surga. Jadi man kana fi qalbihi
mithqalu dzarratin minal iman dakhala jannah. Di hadis yang lain, siapa yang di hatinya masih ada mithqalu dzarratin minal iman, sebesar biji sawi minal iman, dari iman, asal ada sebesar biji sawi aja, dia masuk surga. Tapi masuk surganya kapan? Belakangan nanti, kalau semuanya udah masuk surga, nah dia itu karena maksiatnya banyak. Nah, biasanya nanti dia masuk surganya juga belakangan. Jadi, nah kemarin itu Ibu sekalian yang sudah saya sampaikan, yang penting dan itu jangan dilupakan. Kita mungkin mengalami masa di mana didikan orang tua kita, guru-guru kita menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa bahwa kita juga masih punya tugas, gitu ya. Tugas kita apa? Memastikan generasi kita, anak-anak kita, cucu, saudara, lingkungan, sama nggak kira-kira kayak kita nih? Kalau kita kan insya Allah imannya udah cukup nih. Tidak bisa digadaikan berapapun nilai materi yang ditawarin. Ada nggak kira-kira di sini yang ditawarin kalau mau dapat mobil mewah, rumah bagus, tapi syaratnya tinggalin agamamu? Ada nggak kira-kira yang mau? Nggak ada ya. Nah, itu. Seberapapun mungkin ya ketemu ada orang kaya gitu, mau nggak jadi istrinya, tapi syaratnya tinggalin imannya. Nah, untuk bilangin dari iman kita tidak boleh tergadaikan oleh berapapun materi yang diiming-imingi agar kita keluar dari keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita insya Allah sudah merasakan bahwa iman itulah manisnya hidup dengan keimanan. Walaupun kita mungkin ya secara materi kurang, tidak merasa ya masih ada aja tanggungannya, hutangnya masih ada, tapi toh kita alhamdulillah masih diberi nikmat yang begitu besar. Nikmat itu nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah ini akan kita bawa sampai mati. Nah, sekali lagi tugas kita masih panjang, karena belum tentu kitanya beriman, tapi keluarga kita bagaimana, anak kita, cucu kita, tetangga kita seperti apa. Nah, kita baca kembali kemarin itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu silakan diingat lagi yang kemarin saya sampaikan materinya tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah sepelekan cara kita dulu mendapatkan pengajaran ini, dan jangan lupa ajarkan kembali ini kepada generasi-generasi kita nanti, agar generasi kita juga keimanannya tetap kuat. Berapapun beratnya, berapapun hambatan, rintangan kehidupan di masa berikutnya pasti akan lebih besar. Kita aja hari ini kan ada di masa pandemi ini, baru ngerasa kalau ternyata hidup ini berat. Ya, nanti anak keturunan kita juga akan ketemu masa yang lebih berat lagi. Tapi jangan lupa, yang penting kita punya bekal iman itu. Nah, bekal iman dengan cara kita ma'rifat. Nah, ini nanti setelah kita baca sifat yang 20, nanti saya sampaikan sedikit lagi materinya tentang cara kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar iman kita itu makin meningkat. Ayo kita baca dulu sifat yang 20 yang Allah bersifat dengan itu, yang sudah diajarkan oleh guru kita, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat
iradat, ilmu, hayya, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman. Hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Kemarin mudah-mudahan masih sedikit banyak mengingat kita. Nah, dengan sifat itu kita mengenal, ya, biar kita dalam beribadah itu tidak salah arah, bahwa Allah itu betul adanya, bahwa Allah itu kekal adanya, bahwa Allah itu berbeda dengan kita makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdirinya itu, adanya itu tidak bergantung dengan apapun, tidak bergantung dengan tempat, tidak bergantung dengan waktu, tidak bergantung dengan masa. Beda kayak kita. Jadi agar kita memahami nih, punten. Hari ini Ka'bah itu rumah siapa? Ka'bah, Baitullah, ya kan? Coba ini sedikit. Ini juga tentang ketauhidan, ya. Cara kita mengimani hal-hal yang sudah disyariatkan dalam ajaran agama kita, bahwa kita punya satu bangunan yang disebut dengan Ka'bah. Lalu Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, fa'ainama kuntum fawallu wujuhakum syatrah, atau fawallu kiblat. Jadi untuk kita menghadap Allah itu dalam sholat, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian disebutkan bahwa kiblatnya kita itu Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Apa betul yang dimaksudkan Baitullah? Bait itu kan rumah. Apa Allah itu, ya jangan, ya ini makanya perlunya keimanan. Rumah, yang namanya rumah itu tempat tinggal. Jangan sampai kita mempersepsikan kalau Allah itu punya tempat tinggalnya satu hanya di Ka'bah. Karena nanti kalau kita memaknai masjid juga, masjid itu Baitullah. Jadi bukan hanya Ka'bah, masjid itu juga Baitullah. Tapi itu simbol. Ibu sekalian, hadirin sekalian, Ka'bah itu simbol. Masjid itu simbol. Tapi Allah sendiri ada di mana? Allah sekali lagi tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu untuk turun dari atas. Kalau udah turun dari atas ke bawah, nanti apa? Allah naik kembali. Allah tidak sama seperti makhluknya, tidak butuh tempat itu. Hanya kemudian rahmat Allah itu akan selalu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika masjid ditutup kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tidak. Apa kemudian ketika Ka'bah Baitullah tidak boleh orang berangkat haji, kemudian iman kita jadi berkurang. Ini kan di masa pandemi ini kan hanya berapa ribuan orang yang ketika ini sudah ada di Mekah saja kan, lalu kemudian yang lain keimanannya jadi tidak sempurna karena Baitullahnya sepi. Tidak. Karena Allah itu tidak akan pernah sepi dari orang-orang yang selalu beribadah kepadanya dimanapun, karena waktu itu kan terus berputar, karena bumi itu bulat. Ini pagi, di belahan bumi yang lain ternyata sudah siang, di belahan bumi yang lain sudah sore, di belahan bumi yang lain ternyata malam, di belahan yang lain sudah sahur, di tempat yang lain subuh, begitu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang kosong dari orang beribadah. Orang adzan, orang sholat, menghadapnya biar sama, nah menghadapnya ke kiblat. Tetapi bukan Ka'bah itu rumah Allah dalam pengertian yang hakiki, tidak. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah mau turun,
pada orang-orang yang mendekat, yang turun itu rahmatnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Bukan Allahnya secara ainiyah, secara wujud fisik, karena Allah wujudnya tidak sama dengan kita. Jadi rahmatnya yang kita harap, yang akan kita harapkan itu turunnya rahmat Allah. Nah, kalau turunnya rahmat Allah, ya ada waktu spesial, ada tempat spesial, ada kalanya juga perlu sesuatu yang spesial dari orang-orang yang spesial. Nah, itu ada. Tapi Allah tidak dibatasi tadi itu dengan hanya di tempat itu Allah ada, karena Allah tidak butuh itu semuanya. Berbeda dengan kita makhluknya. Nah, baik Ibu sekalian, sedikit lagi saya tambahkan tadi itu tentang makrifat. Jadi yang ingin saya teguhkan lagi kepada kita semuanya, nah cara kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara, karena kita ini makhluk yang berbeda dengan Allah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang sudah diberikan lewat wahyu yang Allah berikan lewat malaikat Jibril sampai kepada Nabi, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita, informasinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ibadah, yang kita sembah itu akan memberikan rahmatnya. Kalau kita mendekatnya seperti halnya orang yang jalan, maka Allah akan mendekati kita seperti orang yang berlari. Dalam hadis yang qudsi kan pernah disampaikan, man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi shibran. Dalam hadis qudsi itu yang disampaikan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa saja yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada hambanya itu sedhira, satu hasta. Man taqarraba ilayya dira'an, siapa hambaku yang mendekatkan kepadaku satu hasta, maka kata Allah, aku akan mendekatkan kepadanya satu depak, jadi satu langkahan. Itu kan simbol. Jadi jangan dimaknai bahwa Allah mendekatkan diri itu seperti diri seseorang. Rahmatnya yang akan sampai kepada kita sejauh mana kita mau berupaya. Nah, itulah yang selalu diupayakan oleh orang-orang soleh yang mengajarkan kepada kita bahwa makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang sangat sedikit, sehingga kita ini ya sekali lagi sering lupa atau dilupakan gitu. Atau kemudian melupakan. Sebenarnya sih kita ingat, cuman karena kesibukan kita kepada dunia, kita lupa dengan iman kita. Saking sibuknya kita bekerja, lupa tidak sholat. Atau sebenarnya sih ingat, cuma nantilah, nanti. Sebenarnya ada waktu, cuman di nanti. Nah itu karena apa? Karena makrifatnya kita kepada Allah itu belum sampai. Jadi kita itu baru sebatas di kulitnya saja. Jadi ketertarikan kita kepada Allah itu masih setengah-setengah. Jadi pengetahuan kita kepada Allah itu masih setengah. Jadi makanya kemudian para ulama mengajarkan kepada kita ada tingkatan. Jadi mungkin kita ini hanya orang awam, kita ini ya. Jadi tingkatannya baru makrifat, tadi itu makrifat kita itu baru sebatas diperkenalkan lewat tadi itu, lewat sifat 20, sifat wajibnya, kemudian sifat muhalnya, tidak mungkin bagi Allah dengan perlawanan sifat 20 itu. Nah, kemudian ada sifat jaiznya, tarkun likulli mukinin kafi'lihi. Allah itu mampu saja loh untuk melakukan apa saja yang mungkin
maupun Allah tinggalin semua. Jadi terserah bagi Allah. Kalau Allah mau, ya pokoknya jadi ya jadi. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, urusannya apa saja ya kun fayakun. Tidak harus melalui proses yang ya kalau kita kan ada sebab musabab, ada prosesnya panjang. Itu bagi kita. Tapi bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang tertentu, proses-proses itu kadang tidak dilalui dengan sesuatu yang selalu bisa dilihat oleh kasat mata gitu. Kalau ukuran kita mendapatkan kebahagiaan, punten ya, ukuran kita nih orang awam, dapat kebahagiaan itu ya kalau dapat uang, udah punya tabungan 10 juta kayaknya udah cukup. Dibawa pulang nanti ke kampung udah 100 juta itu udah senang bahagia. Ya ukuran kita itu gitu. Dunia gitu. Apa cukup? Bayangan itu kalau kita udah punya uang 100 juta pasti bahagia. Ternyata belum tentu. Begitu kita punya duit 100, ini baru 100 mau bikin apa ini? Paling cukup untuk beli motor, mobil baru DP, rumah baru beli pondasi toh, begitu kan. Jadi ada selalu saja yang kita merasa kurang gitu. Karena kita ini masih orang awam yang memahami apa saja itu dengan materi. Kita ini orang materialistis. Jadi standar bahagia kita itu masih dinilai dengan materi. Nah, kalau orang-orang sholih berbeda. Kebahagiaan itu tidak selalu harus diukur dengan materi. Bahagia itu kalau sudah zikir kepada Allah. Nah, coba. Kita paham nggak kira-kira? Kalau zikir, ya kita kan zikir masih sebatas yang habis sholat gitu kan. Atau kadang-kala ya kalau lagi malas ya ditinggalin. Bagi orang soleh, zikir kepada Allah itu menenteramkan, menenangkan hati, nilainya jauh lebih tinggi daripada harta dunia seisinya. Karena dia sudah bisa mengisi hatinya. Atau bahkan nanti dalam tingkatan yang lebih tinggi, orang itu akan sedih kalau hidupnya itu tidak diisi dengan ibadah. Umurnya disia-siakan karena tidak diisi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kan belum sampai tuh, masih jauh kemana-mana lah. Gitu. Makanya, tingkatan makrifat kita itu, kalau menurut orang-orang soleh dulu, mengajarkan kepada kita, biar kita ini tidak selalu terkungkung sama duniawi, agar makrifat kita kepada Allah itu semakin meningkat. Jadi kalau kita beribadah itu lebih ringan. Ya, caranya ditingkatin. Pertama nih, tingkatan kita makrifat ini dari tingkatan yang paling rendah, syariat. Kemudian yang kedua, tingkatannya dengan thariqah. Dengan kita upayakan agar sampai pada tingkatan hakikat. Terakhir nanti betul-betul tingkatan kita itu sudah ma'rifah. Jadi ini sedikit gambaran barangkali nanti ketemu dengan orang-orang yang sudah satu level di atas kita, sudah mulai berupaya untuk menata dirinya, tidak hanya selalu berurusan dengan harta benda, dengan materi, sudah lebih siap dengan jiwa raganya gitu. Kalau kita kan masih separuh-paruh nih. Jadi yang penting kita ngisi waktu kita untuk sholat. Gitu kan? Yang penting sehari semalam itu 5 kali ya sholatnya, 5 waktu. Kita kerjakan dengan lengkap itu sebenarnya juga udah keren gitu. Apalagi di tengah kesibukan kita nih, punten ya, yang kita bekerja. Jadi meluangkan waktu kita yang 5 kali itu saja berat.
Tapi yang berat itu juga pasti hikmahnya besar. Karena kita sudah menempatkan keimanan kita itu di atas segala-galanya, di atas materi. Ya walaupun sekali lagi baru tingkatan itulah, baru hanya dari 24 jam itu baru berapa menit kira-kira untuk ibadah kita itu. Kalau satu kali sholat itu 5 menit atau paling lamanya 10 menit lah. Subuh 10 menit, duhur, asar, maghrib bisa 10 menit. Itu udah lama banget. Itu baru 50 menit dari 24 jam. Dari 24 jam. Nggak ada 1 jam itu, nggak ada 1 jam. Dari 24 jam itu ya, mentok-mentoknya baru 1 jam itu kita isi dengan ibadah. Tapi itu udah prestasi yang baik. Tapi sekali lagi, ada tingkatan. Kalau mau lebih meningkat lagi, agar bukan hanya lahiriah kita yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga dengan batin. Nah, itu yang diupayakan oleh para pelaku Thariqah. Ibu-ibu sekalian, nah, yang perlu diperhatikan, punten, kalau nanti suatu saat akan ketemu dengan ya komunitas orang-orang soleh itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Bahwa pertama yang namanya syariat. Syariat itu ibarat kita sekolah itu, sekolah yang paling kecil itu SD. Paling dasar. So, pinter apapun orang, sekolah ya SD dulu. Nggak mungkin langsung lompat SMP, nggak mungkin. Ya kita juga syariat dulu. Nah, syariat itu berlaku kholidina fiha abada. Sehidup kita selama-lamanya tidak boleh lepas dari syariat. Itulah paling dasarnya, dohirnya. Jadi dohirnya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan melakukan syariat. Tetapi pertanyaannya, apa syariat itu dilakukan dengan sepenuh hati? Apa jangan-jangan itu hanya kalau di lidah ya sama seperti lipstik saja, pemanis saja. Kalau di badan kita ya seperti pakaian baju yang menutupi aurat saja. Hanya sekedar melakukan apa yang menjadi kewajiban kita saja, tetapi jauh dari nilai ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena yang diperintahkan oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah itu mukhlisin. Ikhlas enggak kita ibadah? Jangan-jangan yang kita lakukan itu masih campur aduk antara kewajiban kita dengan keinginan kita untuk dipuji orang. Riaknya jangan-jangan kebanyakan daripada ikhlasnya. Atau campur aduk begitu. Padahal riya sekali saja itu menggugurkan nilai ibadah kita. Bahkan ancamannya neraka orang yang riya. Makanya di surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun itu. Fawailul lil musalli. Maka celakalah lil musallin bagi orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu dianggap masih celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi yang dimaksudkan itu orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak, tidak mau memberi pertolongan kepada orang lain. Ya, ini artinya bahwa tingkatan kita jangan sampai hanya sekedar menjalankan syariat secara dohir, kita tingkatkan secara batin, biar kita lebih ikhlas. Nah, kalau kita beriman, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, 3 pilar utama agama itu, pertama iman, yang sedang kita bahas sekarang ini. Lalu kemudian perwujudannya Islam. Nah, Islam itu bentuknya syariat. Sesuatu yang secara dohir dilakukan oleh kita. Nah, ada yang ketiga yang tidak boleh dilupakan, yaitu ihsan. Apa Ibu? Ihsan.
Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah seperti halnya kamu lihat Allah. Mungkin nggak kamu lihat Allah? Mungkin nggak kita lihat Allah? Belum saatnya. Belum seperti ma'rifatnya para waliullah, para nabi, orang-orang soleh. Belum sampai. Fa illam takun tarahu, kalaupun kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, itulah yang namanya ihsan. Ihsan ini tidak mungkin dipraktikkan hanya kita pahami syariat secara dohir. Kita ritual, kita ibadah secara dohir saja. Karena itu urusannya hati batin yang dalam, yang tidak terlihat, tidak kasat mata. Nah, itulah perlunya kita nanti introspeksi diri, kita bisa belajar, ningkatin amaliyah kita itu jangan hanya dohir saja, tetapi juga batin. Syariat penting, tidak boleh ditinggalkan. Bahkan oleh para ulama, sufi setinggi apapun, kalau sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita, Syekh Abdul Qadir Jalani, diajarin kalau ada orang walaupun dia bisa terbang, walaupun dia sakti mandraguna, nggak bisa dibacok, dia nggak mempan, ditembak, nggak tembus, bisa lari di atas air gitu. Tapi kalau dia nggak sholat, jangan ikutin. Itu syariat, penting. Gitu. Jadi jangan pernah ikutin orang sesakti apapun kalau ajarannya meninggalkan syariat. Itu yang diajarkan oleh guru-guru tasawuf kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tarekat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah setinggi apapun tidak boleh kemudian meninggalkan syariat itu sendiri. Karena yang Rasulullah SAW contohkan juga syariat itu ya seumur hidup beliau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini upaya yang kita harus lakukan agar kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kita itu lahir dan batin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kedamaian dalam kehidupan kita, akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu harapan kita semua. Demikian Ibu sekalian, waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan maksimal. Ya, materi ini baru sebagian tersampaikan, namun demikian insya Allah tidak akan pernah luput kita dari upaya kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Selain wawasan juga jangan lupa kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekira ini yang saya sampaikan. Kalau nanti dilanjutkan pertanyaan, masih ada waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami bisa melaksanakannya insya Allah. Jamaah rahimahumullah, siapa yang ada pertanyaan, ada sedikit waktu, monggo yang mau bertanya dari tema tadi atau yang di luar tema boleh. Monggo yang mau bertanya silakan. Mbak, ada yang mau bertanya enggak? Sudah jelas semua. Kok enggak ada suaranya Ustaz. Ada yang mau bertanya, Mbak?
cukup berarti kalau sudah tidak ada tinggal diamalkan saja. Terima kasih Ustadz. Ya. Jangan lupa besok kalau punya kesempatan sedang tidak berhalangan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, karena itu bagian dari amaliyah yang utama. Salah satu kemuliaan bulan Dzulhijjah itu karena ada tanggal-tanggal yang spesial. Nah, salah satu hari yang spesial itu Yaum Arafah, hari Arafah. Nah, siapa yang puasa di hari Arafah, insya Allah akan diampuni 1 tahun itu dan 1 tahun yang lainnya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya 2 tahun. Itu kalau puasa Arafah. Nah, kalau puasanya hari Asyura, kata Nabi Muhammad cuma setahun. Itu puasa hari Asyura. Nah, kalau ini puasa Arafah itu 1 tahun dan 1 tahun yang lain. Di 2 tahun. Nah, sedangkan hari Arafah itu kan berarti jatuhnya hanya di setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Setahun lagi. Iya. Jadi jangan lupa. Karena belum tentu kan, nanti tahun depan kita masih di umur apa enggak sampai di tahun depan kan, wallahu a'lam. Walaupun doa kita pasti sama, pasti panjang umur. 100 tahun lagi kali ya. Masih umur yang panjang gitu. Panjang sehat. Amin.